Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenangel Aisyah dari program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dimulai dari biografi singkat beliau. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas lahir di Bogor, Jawa Barat pada 5 September tahun 1931. Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah salah seorang dari kalangan ahlu al-bait Nabi atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bukan Syiah. Silsilah keluarga beliau dapat dilacak hingga ribuan tahun ke belakang melalui silsilah Sayyid dalam keluarga Ba'lawi di Hadramaut dengan silsilah sampai ke Imam Hussein radhiyallahu anhu, yaitu cucu tersayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk pada pokok bahasan utama mengenai pemikiran dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Terdapat 5 pemikiran besar beliau. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada hakikat manusia, berikutnya ada pendidikan Islam, kemudian ada islamisasi ilmu dan sekularisme. Kita bahas satu persatu dari metafisika Islam. Nah, metafisika Islam sebagaimana yang dipahami dan diyakini Al-Atas merupakan sebuah sintesis dari pemikiran yang bersumber dari para teolog, filsuf, dan sufi. Dalam salah satu karya beliau menyatakan bahwa metafisika Islam adalah tasawuf filosofis yang merupakan sistem yang menerangkan hakikat realitas yang sebenarnya melalui penggabungan akal dan pengalaman dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi yang berada pada tingkatan suprarasional dan transempirikal kesadaran manusia. Kemudian ada hakikat manusia menurut beliau. Nah, dalam pandangan beliau, manusia adalah binatang yang rasional karena manusia memiliki kelebihan akal untuk menalar. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan di dalam Al-Quran, manusia juga dijelaskan tentang dua sifat ganda yang dimilikinya, yaitu ruh dan jasad. Nah, artinya makhluk itu sendiri terdiri dari dua, yaitu jasadiyah dan ruhaniyah sekaligus. Nah, kemudian Al-Atas menegaskan perbedaan model dari kesatuan manusia. Nah, beliau menyebutkan bahwa dengan demikian, ketika bergelut dengan suatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman adalah intelek, ketika mengatur tubuh disebut jiwa, ketika sedang mengalami pencerahan intuisi disebut hati, dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak disebut ruh. Nah, pada hakikatnya manusia aktif dalam memanifestasikan dirinya dalam keadaan-keadaan seperti ini. Nah, manusia juga dengan segala perlengkapannya dan kepercayaan atau amanah akan dipertanggungjawabkan untuk mengatur sesuai dengan kehendak dan maksudnya. Amanah yang berupa tanggung jawab untuk mengatur ekosistem dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian. Nah, kemudian ada pendidikan Islam. Nah, dalam pandangan beliau, pendidikan Islam harus memberikan pengetahuan tentang manusia disusul dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian akan dimengerti jati diri yang benar. Jika tahu jati dirinya, maka akan selalu ingat dan sadar serta mampu dalam memposisikan dirinya, baik sesama makhluk maupun terhadap Khalik sang pencipta, yaitu Tuhan. Kemudian beliau juga memberikan istilah yang cocok untuk membawakan konsep pendidikan Islam, yaitu ta'dib yang berakar dari kata adabu yang berarti mengias, ketertiban, kepantasan, kemanusiaan, dan kesusastraan. Ta'dib juga termasuk dalam rangkaian pendidikan yang mengandung arti ilmu dengan menekankan pembinaan tata krama, sopan santun, adab, dan semacamnya yang termasuk akhlak terpuji. Nah, dari sini Amrullah Ahmad menarik kesimpulan berdasarkan definisi pendidikan Al-Atas bahwa definisi tersebut mengandung proses pengajaran dalam tatanan kosmis dan sosial yang akan mengantarkan untuk menemukan fungsinya sebagai khalifah. Adapun tujuan pendidikan yaitu menghasilkan manusia yang baik dan beradab atau bijak yang mengenali dan mengakui segala tata tertib realitas sesuatu termasuk posisi Tuhan.
Kemudian ada islamisasi ilmu. Nah, menurut Al-Attas, islamisasi ilmu merupakan upaya mengeliminasi unsur dan konsep pokok yang membangun kebudayaan dan peradaban barat, khususnya pada ilmu-ilmu humaniora. Nah, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Attas juga berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada teologi sekuler dan dari makna-makna serta ungkapan-ungkapan manusia sekuler. Nah, kemudian dalam upayanya juga Al-Attas memberikan gagasan yang melibatkan dua proses yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, melakukan proses pemisahan yang memiliki unsur dan konsep-konsep dalam membentuk kebudayaan dan peradaban barat, dan yang kedua, memasukkan unsur-unsur Islam dalam konsep-konsep setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dan kemudian yang terakhir ada sekularisme. Sekuler atau sekulum menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yaitu suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Maksudnya yaitu terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius semu. Nah, jadi sekulum berarti zaman ini atau masa kini yang menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa masa kini. Nah, kurang lebih sekian pemikiran dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.